Halo anak-anakku yang ada di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Hartati pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada hari ini pertemuan kita untuk materi di bab 1 pada buku cetak yang sudah ada di kamu. Silahkan dibuka buku cetaknya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sejenak mendisiplinkan diri, menyejukkan hati dan pikiran supaya kita dapat belajar dengan baik. Pada pertemuan hari ini, Ibu menghimbau seluruh anak-anakku yang di rumah dalam pandemi COVID-19 ini, jauhi kerumunan. Tetap ikuti protokol kesehatan dan jaga daya imun tubuh. Apalagi di sekitar sekolah, banyak yang terkena COVID-19. Sebab itu anak-anakku yang ada di rumah, tetaplah mengikuti instruksi-instruksi dari gurumu. Kalau tidak ada kepentingan ke sekolah, maka silahkan belajar dari rumah. Oke, baik ya. Kita lanjutkan untuk materi kita. Pertemuan pertama ini membahas materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ayo hidup berpancasila. Salah satu contoh sederhana tentang hidup berpancasila adalah belajar keras. Untuk itu, anak-anakku yang ada di rumah, maka belajarlah dengan baik, ikuti instruksi-instruksi yang sudah diberikan oleh guru dengan mengisi daftar hadir, kemudian mengikuti pembelajaran yang dikirimkan melalui video, Google Classroom, dan lain sebagainya, dan mengirimkan tugas yang sudah diberikan. Hidup berpancasila adalah hidup yang sangat menyenangkan. Sebelum kita melanjutkan tentang materinya, di sini ada Ibu paparkan peta konsep tentang materi, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Dalam bab yang pertama, kita akan membahas 3 topik. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Lalu yang berikutnya, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Oke, for this time kita akan belajar tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Semuanya yang saya kasihi, arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebelum kita pahami lebih banyak lagi, di sini Ibu paparkan atau Ibu buatkan ada artikel. Artikel tentang arti penting peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Loh Bu, kok disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kenapa sih? Nah, untuk itu, anak-anakku yang ada di rumah silahkan dibaca artikel ini. Kemudian, untuk pemahaman lebih banyak lagi, kita harus biasakan berpikir sebelum memulai pembelajaran. Nah, berpikir kritis itu dimulai dengan membaca artikel, lalu kamu harus memberikan tanggapan kamu tentang artikel Hari Kesaktian Pancasila dan nanti kirimkan jawabannya kepada Ibu. Paham? Oke. Ibu pikir paham ya anakku ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Para pendiri negara Republik Indonesia atau sering disebut istilah The Founding Fathers pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Sering mendengarkan istilah dasar negara toh? Iya, pasti sering. Apalagi kelas 7, itu materinya tentang Pancasila. Istilah Pancasila itu diambil dari mana sih? Oke, dikenal sejak zaman Majapahit. Pada abad ke-14, di dalam sebuah buku Negara Kertagama karangan dari Prapanca. Buku Sutasoma karangan oleh Empu Tantula. Istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ada 2 kata dari panca dan sila. Panca itu artinya apa? Good, artinya 5. Sila itu apa anakku? Asas. Oke, bagus. Pancasila itu berarti ada 5 asas, ada 5 sendi. Ada 5 hal yang sangat perlu dilakukan. Nah, dalam masa kerajaan Majapahit, disebutlah kelima itu kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama.
yang isinya pertama dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dilarang mabuk atau minuman keras. Nah, anak-anakku yang di rumah, jangan sesekali kamu melakukan hal-hal yang dilarang dalam kelima hal tersebut. Kemudian, istilah Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Siapa yang masih ingat BPUPKI kepanjangannya apa? Bagus. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosa Kaigut. Nah, tahukah siapa tadi yang disebut the founding fathers? Tadi kan Ibu udah sempat bilang tuh, para pendiri negara atau istilahnya founding fathers gitu. Yang merumuskan Pancasila? Siapa? Ayo, ada yang ingat? Atau ada lupa? Oke. Oh, pasti ada yang tahu. Oke, the founding fathers yang sebelumnya dikenal dengan istilah para pahlawan yang berjasa mendirikan negara. Kalau sekarang untuk lebih kerennya disebutlah mereka itu founding fathers. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, ada Supomo, Raji Manudioningrat, dan lain sebagainya. Di sini ada Ibu paparkan beberapa nama. Nah, di antara nama-nama yang ada dalam paparan ini pasti sudah sering didengarkan di buku IPS lah waktu SD, kelas 7. Oke, the founding fathers ini adalah para pendiri negara yang sangat berjuang demi tercapainya dasar negara yaitu Pancasila. Ternyata. Apa itu arti Pancasila yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia? Iya, arti dari Pancasila itu adalah sebagai dasar negara dan juga ideologi bangsa yang menjiwai segenap kehidupan bangsa Indonesia. Lalu, berdasarkan dasar negara inilah, maka segala kepengambilan keputusan, baik dalam masalah hukum, budaya, agama, sosial politik, ekonomi, dan lain sebagainya, harus berlandaskan pada sila-sila Pancasila. Lalu, kalau fungsi Pancasila itu apa ya? Nah, tadi kan Ibu sudah katakan tuh di awal, bahwa kita itu harus memahami dulu artinya apa, fungsinya apa. Nah, fungsi Pancasila itu sendiri, yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jiwa, namanya juga jiwa ya Rakku ya. Berarti di dalam bernegara itu hidup bahwa Pancasila itulah sebagai asasnya, sebagai jiwanya, sebagai ciri khasnya gitu. Kemudian yang kedua, Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Namanya kepribadian berarti Pancasila itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Jadi di dunia ini yang memiliki ideologi Pancasila atau dasar negara Pancasila itu adalah hanya Indonesia sendiri. Makanya disebut dia sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, sumber dari segala sumber hukum, Bu. Jadi kalau mau buat peraturan di kelas harus sesuai Pancasila ya? Iya, karena dalam membuat sebuah aturan itu harus berdasarkan pada Pancasila. Disebutlah dia sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila itu fungsinya sebagai perjanjian luhur. Nah, kenapa disebut perjanjian luhur? Karena tadi the founding fathers, para pendiri negara itu sudah menyepakati sejak 18 Agustus 45 bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Tidak boleh diganti oleh ideologi apapun. Kemudian yang kelima, Pancasila itu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Loh, apa rupanya cita-cita bangsa Indonesia, Bu? Loh, iya, di cita-citanya itu yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea kedua, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.
Kemudian yang keenam, Pancasila itu menjadi asas kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, fungsi yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Moral pembangunan itu maksudnya bahwa dalam membangun apapun di Indonesia ini harus berdasarkan pada Pancasila. Perlu nggak perkembangan teknologi? Perlu, tapi dalam mengembangkan teknologi itu pun harus sesuai pada sila Pancasila. Oke, sampai di sini materi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti tanya sama Ibu, boleh di Japri, boleh ditanya di grup, bebas. Nah, kalau sudah paham materi, tidak baik dong kalau nggak ada tugasnya, nanti malah tidur di rumah tah. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas yang kedua. Yang pertama tadi kamu membaca artikel, kemudian memberikan pendapat, kemudian aktivitas yang kedua, ini adalah tugas yang sangat-sangat mudah. Kenapa Ibu sebut mudah? Karena kalau kamu sudah mendengarkan, sudah menonton video ini, maka kamu akan bisa menjawab pertanyaannya. Aktivitas 1.1, setelah memahami arti dan fungsi Pancasila, maka buatlah resume tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Bu, resume itu apa sih? Resume itu, nakku, artinya ringkasan. Yang kedua, jawab pertanyaan berikut ini. Apa arti Pancasila? Fungsi Pancasila? Siapakah the founding fathers? Seperti apa fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Hanya itu saja. Tugasnya Ibu tunggu paling lama jam 8 malam. Bagi yang ada kerjaannya atau tidak ada paketnya harus beli paket dulu. Tapi kalau sudah selesai dikerjakan, langsung kirimkan ke Ibu. Bagaimana cara mengumpulkannya? Cara mengumpulkan tugasnya, aku diakibatkan oleh PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang awalnya itu dijemput atau diantarkan. Nah, sekarang kita ganti dikirimkan melalui WhatsApp. Jadi, kirimkan tugasnya, jangan dikirim di grup, tapi kirimkan sama Ibu di Japri, ya, di Japri anakku. Jadi, nanti kalau dikirimkan di grup itu ada aja nanti temanmu yang suka nyontek. Ibu paling tidak suka kalau ada yang jawabannya sama, persis sama, titik koma sama. Kalau seperti itu, Ibu anggap tidak mengerjakan tugas dan Ibu cek ke si daftar nilai tidak mengumpulkan tugas. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. See you next time dan goodbye.